Sebelum memulai untuk membaca kitab ini, alangkah lebih baiknya kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada penulis kitab ini, yakni kepada almarhum Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim Lahadralina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan memulai membaca kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismul Awal halaman 5. Al-Qismul Awal utawi bagian yang pertama, fi usulil fikih, dalam usul fikih. Al-aslu utawi asal, lughatan dalam bahasa, iku ma barang, bunia yang dibangun, alaihi di atas ma ghairuhu liyane, ka asli syajaroti seperti asli pohon, ai asasah iku tegese akar, wa asli syajaroti lan asale pohon, ai tarafaha atsabit iku kang nancep fil ardi ing dalam tanah bumi. Fa usulil fikhi mongko utawi usul fikhi iku asasahu dasare atau pondasinya fikih. Lanjut, fa wal far'u lan utawi cabang, iku ma barang, bunia kang berdiri atau dibangun, ala ghairihi ing atase selaine, ka furu'i syajarati kaya cabangi pohon atau ranting, li asliha maring asale pohon, wa furu'i lan utawi cabang, al fikhi utawi fikih, li usulihi iku maring asale fikih. Usul fikih ini menurut bahasa itu seperti usul fikih ini menurut bahasa itu diartikan sebagai sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain, seperti dasarnya pohon itu adalah akarnya. Dasar dari sebuah pohon itu kan ada akarnya yang tertanam di dalam tanah gitu kan. Nah, usul fikih itu yang menjadi akar di dalam tanah itu tadi. Nah, pohon itu hukumnya fikih itu. Dan selanjutnya wal far'u. Pengertian dari far'i pengertian dari far'i secara bahasa itu sesuatu yang berdiri di atas yang lain. Seperti cabang pohon, kan pohon itu mempunyai ranting-ranting yang bercabang-cabang itu. Nah, itu disebut sebagai far'i. Seperti pula cabangnya fikih, cabang-cabang fikih pada usul fikih. Oke, lanjut. Wal aslu lan utawi asal, istilahan kelawan arti istilah, iku yuqalu diucapake, alat dalili ing atase dalil, wal qaidati lan kaidah, al kulliyati kang sekabehane. Kaqaulihim kaya pengucapane, al aslu utawi asli, wujubu pira-pira wujude as-sholati sholat, iku al-kitabi
iku dalil ala wujubiha ing atase wujud iku pira-pira wujud iku alkitabi Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, ngendikane Allah Ta'ala, aqimus shalah, mendirikanlah salat. Maaf Ustaz. Sedangkan definisi usul tadi kan secara bahasa, sekarang secara istilahnya. Secara istilah, usul berarti sesuatu yang diucapkan melalui atas dasar dalil dan kaidah secara meluas. Seperti ada pendapat ulama itu bahwa dasar hukumnya wajib sholat ada pada kitab Al-Quran. Seperti pada firman Allah, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Lanjut, wa qauluhum, lan ngendikane sapa sira kabeh, utawi ibahatu dihalalkan, almaitati bangkai, lil muttarri kaduwe keadaan terpaksa, iku khilafin nulayani al asli kang asal, ayyi mukhalifun kang bedani lil qaidi kaduwe kaidah al kulliyati sakabehane wahia utawi al qaidah kuliah iku kullu maitatin haramun, utawi saben-saben mayit iku haram. Qala ta'ala, ngandikane Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitatu, satuhune barang kang haram alaikum ing atase haram iku al maitatu bangkai. Ini pendapat ulama yang lain seperti mengatakan bahwa bangkai itu halal hukumnya bagi mereka yang sedang dalam keadaan darurat. Tapi hal ini menyimpang dari hukum asal yang kaidahnya itu berbunyi kullu maitatin haram. Kan kalau dalam kullu maitatin haram itu artinya semua bangkai itu hukumnya haram. Nah, juga ada dalam firman Allah itu innama hurrima alaikumul maitata. Maaf tadi salah, innam harama. Jadi yang benar innama hurrima alaikumul maitatu. Itu juga sebuah dalil yang menjelaskan bahwa hukum memakan bangkai itu haram. Itu tadi artinya sesungguhnya bangkai itu diharamkan atas kalian semua. Gitu. Selanjutnya usulul fikhi. Pengertian usulul fikhi. Dalilu utawi dalil fikih ala sabili ijmali ing atase dalane global atau menyeluruh, meluas, kaqaulihim kaya pengendikane al mutlaqu iku ya mutlak, al amru apa perintah, lil wujubi kaduwe wajib ya. Maaf Ustadz, maaf pendengar semua, lil wujubi kaduwe wajib, piro-piro wajib, wa mutlaku lan mutlak apa annahi larangan, litahrimi kaduwe haram, wa mutlaku lan mutlak apa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa mutlaku lan mutlak apa al ijma'u ijma' wal mutlaku lan mutlak apa al qiyasu qiyas iku hujjaju dadi hujjah. Nah, pengertian usul fikih adalah dalil hukum fikih yang dibuat secara global, secara meluas, secara besar, seperti pendapat ulama bahwa mutlaknya perintah itu adalah suatu kewajiban dan mutlaknya larangan itu adalah suatu yang diharamkan, serta mutlaknya perbuatan Nabi Muhammad SAW, mutlaknya ijma' dan mutlaknya qiyas sebagai hujjaj atau dalil. Lanjut, al-fiqhu utawi fikih lughatu ing bahasa utawi al-fahmu iku faham, faqih tu mengerti, kalam maka ing ucapane ayyi faham tuhu utawa ing kefahamane, wa istilahan lan ing istilah utawi al ilmu bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariyati kang ing dalam syariat allati torikuha kang dalane hasile al ijtihadun iku apa ijtihad. Kal ilmu kaya ilmu bi niyatin kelawan bareng niat fil wudu'i ing dalem wudu wa wajibatun wajib wa nahwu dalik lan maring contoh liyane minal masaili saking pira-pira masalah al ijtihadiyah ijtihad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, innama utawi sakabehane barang al a'malu iku pira-pira perbuatan binniyati kelawan ana niyate. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wal wudu'u lan utawi wudu minal a'mali iku saking pira-pira pekerjaane. Oke. Nah, sekarang membahas tentang fikih. Fikih secara bahasa adalah sebuah kefahaman. Berarti ia mengerti ucapan yang diucapkan dan faham atas ucapan tersebut. Lalu, fikih secara istilahnya adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang dijelaskan, yang dihasilkan dari beberapa metode ijtihad, seperti pada contoh mengetahui bahwa niat ketika wudhu itu hukumnya wajib. Nabi Muhammad SAW bersabda pada hadis innamal a'malu binniyati, yang berarti sesungguhnya setiap pekerjaan itu harus ada niatnya. Dan awal wudu'u minal a'mal, dan wudu itu termasuk dari salah satu perbuatan yang harus ada niatnya gitu. Karena niat itu diwajibkan gitu. Oke. Lanjut, bi kholafi al ilmu bil ahkam, kelawan perbedaan ilmu bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariyat kang jelas allati laisa torikuha kang ora ono apa dalane al ijtihadu iku ijtihad kal ilmu kaya ilmu bi an sholawati kelawan yen to pira-pira salat al khamsi kang 5 iku wajibatun wajib wa anzina lan yen to iku zina iku mahramun haram wa nahwu dalik lan contoh liyane
minal masaili saking piro-piro masalah al-qat'iyati kang pasti fala yusamma moko ora dijenengi apa al ilmu bima kelawan ilmu dukiro fiqha diarani ilmu fikih. Ini artinya itu berbeda dengan mengetahui hukum syara yang tidak melalui hasil dari jalan ijtihad, seperti mengetahui secara mutlak bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, dan contoh lain itu zina itu hukumnya haram. Nah, semua itu termasuk dari masalah yang sudah pasti pada hukum fikih. Nah, maka pengetahuan ini bukan disebut hukum fikih yang harus ada hasil ijtihadnya, seperti itu. Lanjut. Nah, dari fikih itu tadi itu ada yang pertama al-ilmu. Lanjut, yang pertama itu ada al-ilmu iku utawi al-ilmu iku sifatun sifat yang kasyifu kang terbuka bihal matlubu yang kang kelawan biha kelawan sifat al-matlubu kang dicari angkisyafan taman opo keterbukaan yang sempurna. Lanjut, wal jahlu lan utawi jahlu iku adamul ilmu ora ono opo al ilmu bisyai'in ing sesuatu. Wadhannu lan utawi dhannu iku al idraku menemukan opo arroji'u kemungkinan yang kuat li ahadil amroini saking salah sijine dua perkara. Wal wahmu lan utawi waham iku al idraku nemoni opo al marju'u kemungkinan ingkang lemah di ahadil amroini kaduwe salah sijine dua perkara. Wasyaku lan utawi syak iku al idraku nemoni al mustawi ing tengah-tengah bainal amroini ing antarane dua perkara. Ini tuh beberapa cabang yang ada. Yang pertama itu ada fikih ilmu. Ilmu itu disebut sifat yang kasyifu bihal matlubu ing kasyafan taman. Ilmu itu diartikan sebagai sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna. Yang kedua, wal jahlu lan jahl adamu al ilmu bisyai. Itu jahl itu diumpamakan tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui sesuatu apapun. Kalau dia mengerti berarti dia bukan dinamakan jahil gitu. Yang ketiga, wadhannu al idraku arroji'i li ahadil amroini. Dia itu menemukan dugaan yang sangat kuat dari dua perkara gitu. Jadi dia itu paham betul kalau itu akan berhasil gitu. Kalau dia ditemukan dengan dua perkara, dia akan memilih satu ini. Nah, satu ini kan tadi yang kuat itu. Nah, itu dinamakan don gitu. Yang selanjutnya waham al idraku al marju li ahadil amroini. Nah, kalau waham ini sebaliknya. Yang tadi kan dugaan kuat, sedangkan waham ini dugaan lemah. Dari dua perkara tadi kan yang satu tadi don,
Berarti yang sisanya ini, yang lemah ini kan yang satunya berarti lemah gitu kan. Nah, itu dinamakan wahm. Sedangkan yang satunya lagi syak, al-idraku al-mustawi bainal amroini. Itu perkara sesuatu yang seimbang. Jadi itu tengah-tengahnya gitu. Dia nggak benar, dia nggak kuat tapi juga nggak lemah. Jadi ada di tengah-tengahnya dua perkara tadi gitu. Fatarot tudu moko utawi ragu-ragu fikiyami zaidin ing dalem ngadeki sapa Zaid wa nafihi lan seimbang ala sawai ing atase padha iku syakin syak wa ma'arujhani subutu kuat wal intifa'i lan lemah iku don wa ma'amarjuun lan sertane lemah fi ahaduma ing dalam salah sijine waham iku waham wal muraddu lan maksud bil ilmi kelawan ilmu fit ta'rifi ing dalam ngawurani apa fikih yashmalut donu kudon. Nah, seperti dalam analisa untuk memperkirakan Zaid itu berdiri atau tidak, itu sama atau seimbang, itu disebut syak. Kan belum terjadi gitu. Nah, jika kedua indikasinya kuat, maka dia disebut subut. Ya, disebut subut. Soalnya kuat. Nah, jika salah satu indikasi kuat, maka disebut dzon. Kalau kedua indikasi yang kuat, kedua indikasinya berarti disebut subut. Kalau salah satunya yang kuat disebut dzon. Tapi kalau yang indikasi satunya itu lemah, berarti itu disebut waham. Kalau dua indikasi itu sama, itu disebut syak. Kalau kedua indikasi ini kuat, itu disebut subut. Sedangkan kalau salah satu yang kuat disebut dzon, kalau salah satu ada yang lemah disebut waham. Selanjutnya pembahasan yang baru itu utawi al-ahkamu piro-piro hukum. Wal ahkamulan utawi piro-piro hukum ikuti atun ada 9. Al wajibu utawi wajib, wal mandubulan mandub, wal mubahulan mubah, wal haramulan haram, wal makruh, was sahih, wal batil, wal rukhsa, wal azimah. Fal wajibu monggo utawi wajib iku ma yusabu iku perkara kang entuk pahala ala fi'lihi ing atase nglakoni apa perkara. Wa yu'aqabu lan entuk siksa ala tarkihi ing atase ninggalno apa perkara. Kasolawati wassaumi Ramadan, seperti melakukan sholat dan puasa Ramadan. Kan mereka berdua kan hukumnya wajib. Nah, wajib itu hukum yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, sedangkan kalau ditinggalkan maka akan mendapatkan siksa. Seperti contohnya sholat wajib fardu, sholat 5 waktu, sama puasa Ramadan dan perkara wajib yang lainnya. Selanjutnya al-mandubu utawi mandub iku perkara yusabu kang entuk pahala ala fi'lihi apa ing atas sing nglakoni wala yu'aqabu lan ora entuk siksa apa ala tarkihi ing atase ninggal katahiyatil masjid kaya salat tahiyat masjid. Mandub itu seperti mubah. Nah, mandub ini perkara yang kalau kita melakukannya mendapatkan pahala, sedangkan kalau kita meninggalkannya tidak mendapatkan siksa. Jadi tidak apa-apa. Seperti contoh sholat tahiyat masjid. Gitu.
maaf, mandub itu seperti sunnah. Mandub itu sunnah. Jadi contoh lainnya itu sholat sunnah gitu, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud. Jika kita melakukan semua sunnah itu kan kita mendapatkan pahala yang banyak. Nah, tapi kalau kita meninggalkannya, tidak melakukannya, itu tidak apa-apa, itu tidak mendapatkan dosa gitu. Yang selanjutnya al-haramu utawi haram iku mayusabu kang entuk pahala iku ala tarkihi ing atase ninggalno apa ma wa yu'aqibu lan entuk siksa apa ala fi'lihi ing atase ngerjakno apa ma kariba lan koyo riba wa fi'lil mafsadatu lan ngerjake perkara kang rusak. Haram, hukum haram ini mendapatkan pahala jika kita meninggalkannya, tapi jika kita melakukannya kita akan mendapatkan dosa dan kita akan mendapatkan siksa. Contoh perbuatan haram itu seperti riba, terus seperti membuat kerusakan, pokok perbuatan yang membuat dolim pada diri kita juga, yang membuat rugi orang-orang, itu yang berbau haram. Nah, seperti minum khamr itu haram, seperti itu. Terus lanjut al makruh utawi makruh iku barang yusabu kang entuk pahala ala tarkihi ing atase ninggalno apa ma wala yu'aqibu lan ora entuk siksa ala fi'lihi ing atase ngerjakno katakdimi yusra kaya mendahulukan tangan kiri alal yumna ing atase tangan kanan fil wudu'i ing dalem serangkaian wudu. Nah, hukum makruh itu akan mendapatkan pahala jika kita meninggalkannya, tetapi kita tidak akan mendapatkan siksa jika kita mengerjakannya. Contoh yang ada pada kitab ini seperti kita pada saat berwudu tapi kita mendahulukan tangan yang kiri, lalu tangan kiri dahulu lalu tangan kanan. Nah, itu perbuatan yang makruh hukumnya. Tapi itu nggak apa-apa, dia tidak akan mendapatkan siksa kalau dia melakukan itu, tapi sebaiknya ditinggalkan, soalnya kalau ditinggalkan dia akan mendapatkan pahala. Selanjutnya al mubahu utawi mubah iku ma barang la yusabu kang ora entuk pahala ala fi'lihi ing dalam mengerjakannya ngerjakno wala yu'aqibu lan ora entuk siksa ala tarkihi ing atase ninggalno apa ma kan naumi koyo turu finahari ing dalam awan dino. Lah, kalau perkara mubah itu sesuatu yang kalau kita melakukan atau kita tidak melakukan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan pahala jika melakukannya, dan kita tidak akan mendapatkan siksaan jika kita tidak melakukannya. Jadi ya wis, gak apa-apa gitu. Seperti contoh tidur pada siang hari. Contoh itu kayak kamu kan tidur itu ya sebuah kebutuhan, jadi itu kita bisa tidur, kita bisa enggak, atau kita bisa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat lainnya gitu kan, bisa gitu. Jadi ya apa-apa, tidak dihukumi dia halal atau haram, tidak. Contoh selanjutnya as-sahihu utawi sahih iku ma yajtami'u iku barang yajtami'u kang nyukupi fihi ing atase ing dalem ma aruknu apa rukun wa syartu lan syarat. Sahih itu akan dikatakan sahih kalau sudah terpenuhi dua perkara, rukun dan syarat-syaratnya. Selanjutnya al-batilu utawi iku batil iku ma barang la yajtami'u kang ora nyukupi fihi ing dalem ma apa ar-ruknu ar-rukun wasyartu lan syarat. Kalau batil itu
kedua perkara tadi, rukun dan syarat tidak terpenuhi. Lanjut ar-ruknu, kan tadi dua perkara, rukun dan syarat. Sekarang rukun itu apa? Ar-ruknu utawi rukun iku ma barang ya tawaqqafu kang nentuake alaihi ing atase ma apa asihatu sihate syai sesuatu wa kana lan ana juz'an minhu kawasalul wajhi kaya membasuh wajah lil wudu'i kaduwe wudu wa takbiratil ihrami lan takbiratul ihram lis sholati maring salat. Nah, rukun itu yang menentukan sahnya sesuatu dan termasuk dari bagian sesuatu itu. Seperti contoh di sini, rukun dalam wudhu kan ada membasuh muka. Nah, itu. Dan takbiratul ihram saat sholat. Yang selanjutnya ada syarat. Syarat utawi syarat iku ma yatawaqqafu alaihi kang menentuake ing atase ma fi sihatu syai ing sahe sesuatu walaisa lan ora ana minhu ing dalem ma kamain kaya banyu mutlak lil wudu'i wa satrul aurati lis sholati lan nutup aurat lis sholat. Lah kalau syarat itu sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu tapi bukan termasuk bagian dari sesuatu itu. Jadi enggak pada rangkaiannya gitu loh. Kalau tadi rukun kan sesuatu yang dilakukan di dalam rangkaian sholat, seperti ada takbiratul ihram dan membasuh muka pada rangkaian wudhu gitu. Kalau syarat ini tidak dalam rangkaian sholat dan tidak dalam rangkaian wudhunya, tapi di luarnya. Seperti contoh itu, kita itu melakukan wudhu itu bisa sah kalau menggunakan air yang mutlak, air yang suci mensucikan. Atau contoh lainnya itu, sholat itu akan sah jika kita menutup aurat, seperti itu. Selanjutnya ada hukum rukhsah. Utawi rukhsah iku hiya al hukmu hukum alladhi yataghayyaru kang ngubah min su'ubati perkara sulit ila suhulati ing perkara kang mudah ma'aqiyami sertane ngadeg bisa babil hukmi kelawan sebab-sebab hukum al asli kang asli kajawazil fitri kaya buka puasa lil musafiri kadue wong musafir la yujahiduhu ora sulit apa as-saumu saume musafir wa aklu maitati lan mangan bangkai lil muttari keadaan darurat. Hukum rukhsah itu adalah hukum yang berubah dari hukum yang sulit menjadi mudah, tapi juga diiringi dengan beberapa sebab hukum asal. Nah, contohnya itu seperti dimudahkan, diperbolehkannya bagi musafir untuk berbuka puasa jika puasa itu menyulitkan musafir tadi, dan diperbolehkannya memakan bangkai bagi orang-orang yang berada dalam keadaan darurat gitu. Hukum yang selanjutnya ada al-azimatu utawi azimah iku hiya al-hukmu hukum alladhi kang kawujubu kaya wajib pira-pira salat kang 5 wa hurmati lan wajibe aklul maitati mangan mayit li ghairi muttari keadaan darurat dan wajibe haram apa makan aklul maitati mangan bangkai. Hukum azimah itu hukum asal seperti wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya bangkai jika tidak dalam keadaan darurat, seperti itu.
Terus lanjut pada al-mubahats awal utawi pembahasan yang pertama. Fil amri itu dalam perkara amar. Al-amru wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Wa lan utawi amar iku talabu merintahno al fi'li sesuatu perkara minal a'la kang saking teko lebih tinggi ke perkara yang lebih rendah, minal adna ilal adna perkara yang lebih rendah. Wa fihi qawaidi lan ing dalam pira-pira kaidah. Yang pertama, aslu fil amri iku asal fil amri lil wujubi ing kedue wajib. Illa madalla kecuali kang nuduhake ad-dalilu apa dalil ala khilafi ing dalem bedani wujude. Qala Allah Ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tak ada dalil lain yang menjelaskan asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil lain yang menjelaskan perbedaannya. Contohnya itu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang kedua, al aslu fil amri la yaqtadi takroro illa madalla ad-dalilu ala khilafihi. Contohnya asal dalam perintah itu tidak mesti diulang at-takroro, diulang-ulang kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Seperti contoh wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lanjut yang ketiga, al aslu fil amri la yaqtadi al fawro li anna al wardo minhu ijadil fi'li min ghairi ikhtisasi bizamani auladu nazamani thani. Yang ketiga, asal dalam perintah itu tidak mesti spontan, tidak segera. Nah, karena dalam tujuannya yang diminta itu melaksanakan perintah dengan tidak menentukan waktu pelaksanaannya pada masa awal atau pada masa awal, bukan di zaman duna zamanil tsani, bukan pada masa selanjutnya. Yang keempat, al-amru bisyai'in amru biwasa ilihi. Iku perintah bisyai'in kelawan sesuatu iku amrun perintah biwasa ilihi ing dalam pira-pira wasilah. Memerintah sesuatu berarti juga memerintah antara perantaranya. Seperti contoh itu memerintahkan sholat, berarti secara tidak langsung dia memerintahkan untuk toharo sebelum sholat, karena kan syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas besar atau hadas kecil gitu. Yang lanjut selanjutnya nomor 5, al-amru bisyai'in nahyun an diddihi. Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu. Seperti contoh wa qulu linnasi husnan. Berarti kan semua itu diperintahkan untuk berucap yang baik kepada manusia. Nah, secara tidak langsung perintah tersebut kita itu dilarang untuk mengatakan kepada manusia perkataan-perkataan yang tidak baik, yang buruk. Nah, berarti itu tidak boleh. Kita diperintah untuk mengucapkan hal-hal yang baik seperti itu. Yang terakhir, kaidah yang terakhir, idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhruju ma'muru an uhdatil amr. Jika apa yang diperintah telah dilakukan, maka orang yang diperintah telah keluar dari tanggungan perintah itu. Seperti contoh, itu ada seseorang yang tidak ada air. Saat dia akan sholat tidak ada air sama sekali, jadi ia bertayamum lalu dia melaksanakan sholat seperti biasa. Jadi
dia tidak mempunyai tanggungan, dia tidak mesti akan melakukan qada sholat jika nanti setelah sholat ia di daerahnya itu tadi langsung ada air atau langsung turun hujan gitu. Jadi dia tidak harus mengqada. Selanjutnya al-mubahatsani utawi pembahasan yang kedua. Yang pembahasan kedua ini lawan katanya amr, yaitu nahi. Nahi wa huwa talabut tarki minal a'la ilal adna. Jadi nahi ini permintaan untuk meninggalkan pekerjaan itu dari yang lebih tinggi derajatnya untuk ke orang-orang yang lebih untuk yang ke lebih rendah derajatnya. Kalau amr tadi kan memerintahkan sesuatu, sedangkan kalau nahi ini kita dilarang, jadi kita meninggalkan sesuatu itu. Nah, dalam nahi ini juga ada beberapa kaidah. Yang pertama, al aslu fin nahi lit tahrimi illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi. Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Sama seperti yang tadi ya, yang kaidah nomor 1 dalam amr. Nah, contoh nahi pada ini itu seperti firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di permukaan bumi ini sesudah Allah memperbaikinya. Kaidah yang kedua, an-nahyu 'anis syai'i amru bididdihi. Melarang sesuatu berarti juga memerintah yang berlawanan dengan dia. Seperti contoh, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Nah, di antara kamu itu dengan jalan yang batil. Jadi jangan curang gitu. Yang asal ketiga, al aslu finnahyi yadullu ala fasadi manhi anhu fil ibadat. Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarang dalam beribadah, seperti sholat dan berpuasanya orang yang sedang haid. Kan kalau haid itu hadas kan, jadi dia tidak boleh untuk melakukan rukun-rukun Allah. Soalnya kan syarat-syarat dari rukun-rukun Allah itu kan biasanya suci dari hadas besar ataupun hadas kecil gitu. Kaidah yang nomor 4, an-nahyu yadullu ala fasadi manhi anhu fil muamalati in raja'a an-nahyu ila nafsil aqdi. Larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam bermuamalah jika larangan itu merujuk pada zatnya akad, seperti contoh jual beli kerikil. Kan Allah itu Nabi itu melarang untuk melakukannya. Selanjutnya, kaidah wa in roja'a ila amri kharijin anil aqdi ghairi lazimin falah. Jika larangan itu merujuk pada perkara yang keluar dari bentuk akad yang tidak lazim, maka tidaklah menjadi batal. Hal ini dikarenakan mengganggu dalam usaha melakukan sholat Jumat dan gangguan ketika proses jual beli yang lainnya juga jika makan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yakni am. Apa sih am itu? Am itu wahwa ma'amma syai'aini faso'idan min ghairi hasrin. Jadi am itu adalah sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih yang tidak mempunyai batasan. Nah, beberapa lafadz yang menerangkan tentang am itu ini. Yang pertama, al-ismu isim wahid ma'ruf bil lam. Isim mufrad yang ditakrif dengan alif lam. Seperti contoh innal insana. Nah, innal insana itu al-insana itu dinamakan am. Yang kedua, isim jamak ma'ruf bil lam. Yang
isim jamak yang ditakrif dengan alif lam. Seperti contoh innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, al-muhsinin itu dinamakan am. Yang ketiga, wala fil nakiro. La nakiro umum. Seperti contohnya ini la tajzi. Nah, la tajzi, la. Nah, itu yang dinamakan am. Yang keempat, wal asmaul mubham, isim-isim yang belum jelas. Isim mubham. Lafat man, siapapun. Lafat ma, apapun. Lafat ai, kapanpun. Dan lafat aina, ainama, dimanapun. Dan lafat mata, kapanpun. Selanjutnya pembahasan yang keempat adalah khos dan takhsis. Khos dan takhsis itu wal khosu ma la yatanawalu syai'aini faso'idan min ghairi hasrin. Khos itu mencakup dua perkara atau lebih yang tidak mempunyai batasan, seperti am tadi. Nah, sedangkan taksis ikhraju ba'di madluli am, dikeluarkan sebagai mengkhususkan dari dalil-dalilnya khos. Nah, pada taksis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada muttasil dan yang kedua adalah munfasil. Nah, sekarang pembahasan yang pertama ada muttasil. Muttasil minha al-istisna'u utawi pengecualian. Qala Allah Ta'ala al-asrani. Pengecualian. Nah, ini itu pada kalimat illa, seperti pada surat al-asr. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus sholihat. Kan di situ diceritakan kalau orang-orang itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, dalam itu tahsis mutasil itu ada pada kecuali orang-orang. Nah, kan dihususkan orang-orang yang beriman gitu. Selanjutnya yang kedua at-taqyid bisifat. Taqyid bisifat berarti digantungkan pada sifatnya. Seperti contoh wa man qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang selanjutnya at-takhsisu bil ghoyah. At-takhsisu bil ghoyah berarti tahsis dengan ghoyah. Wala taqrabu, contohnya wala taqrabuhunna hatta yadhun. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Jadi mereka itu belum suci, jadi kita itu harus jaga jarak gitu. Nah, kalau dia udah suci, keadaannya sudah suci, itu sudah boleh didekati. Yang selanjutnya ada at-takhsisu bil badal, tahsis dengan badal. Seperti contoh falillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi kalau kan hukumnya wajib, tapi bagi yang sanggup, bagi yang mempunyai harta berlebih untuk bisa melakukan perjalanan ke Baitullah. Yang selanjutnya berpindah pada takhsis yang kedua, takhsis munfasil. Tidak di dalil yang sama tapi dari ayat yang lainnya. Yang pertama takhsis Alkitab bil kitab, takhsis Al-Quran dengan Al-Quran. Seperti contoh wala tangkihul musyrikati pada surat Al-Baqarah ayat 221, ditahsis dengan Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Nah, yang pertama kan
jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik. Nah, dalam Al-Maidah ayat 5 itu dikhususkan lagi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Yang kedua, tahsis kitab dengan sunnah, tahsis Al-Quran dengan hadis. Seperti contoh surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Dalam ayat di atas itu anak secara keseluruhan akan mendapatkan warisan baik dalam beragama Islam ataupun kafir. Tapi ayat itu ditahsis dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, la yarithu al muslimu al kafir walal kafiru muslim. Orang muslim tidak mewarisi pada orang kafir, dan juga sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi pada orang muslim gitu. Jadi tidak boleh. Yang ketiga ada at-takhsisu sunnah bil kitab, tahsis dari as-sunnah, hadis dengan Al-Quran. Seperti contoh hadis Nabi itu, la yaqbalullahu as-sholah ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah itu tidak menerima sholatmu semua ketika kamu dalam keadaan hadas sampai kamu berwudu. Berarti dalam kamu keadaan suci. Itu ditahsis pada firman Allah pada surat An-Nisa ayat 43. Wa in kun, yang berarti jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan musafir atau datang dari tempat buang air dan kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka kamu bisa bersuci dengan bertayamum. Yang keempat, tahsis sunnah bisunnah. Jadi mentaksis hadis dengan hadis. Seperti hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, fima sakotis sama'ul ushru. Pada setiap yang disirami oleh hujan maka zakatnya 1/10. Nah, itu ditahsis dengan hadis riwayat Bukhari Muslim juga, laisa fima duna khamsatin ausakin sodaqoh. Tapi tidak mesti keluar zakat untuk hasil pertanian yang kurang dari 5 sak. Nah, nanti hasilnya itu bisa dijadikan sodaqoh saja. Yang kelima, tahsis kitab bil qiyas, tahsis Al-Quran dengan qiyas. Seperti surat An-Nur ayat 2 yang azaniyatul wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu dikhususkan budak perempuan hukuman itu didapatkan separuh dari orang merdeka. Nah, itu ada pada An-Nisa ayat 25. Maka berdasarkan itu para ulama membuat qiyas untuk hukuman hamba laki-laki adalah separuh dari hukuman laki-laki merdeka. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, wat takhsisus sunnah bil qiyas, mentahsis al-hadis dengan qiyas. Seperti pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatuhu. Orang kaya yang menunda-menunda untuk membayar hutang maka dihalalkan mendapatkan hinaan dan siksaan. Nah, hadis ini kok diperuntukkan bukan untuk antara orang tua dan anak, karena kan orang tua dan anak kan bukan hutang kan, hibah gitu kan. Nah, karena tidak akan menjadikan hinaan atau siksaan, jadi dalam hibah itu kita ya tetap tidak boleh menghina orang tua kita gitu, dengan kias bahwa anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya kan, ya anjir tidak boleh, karena itu juga ada pada ayat lain gitu. Seperti pada firman Allah surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Maka sekali-kali kamu jangan berkata yang jelek, berkata buruk kepada kedua orang tuamu dengan perkataan atau jangan membentak, jangan mengagetkan.
tapi ucapkanlah hal-hal yang baik kepada mereka gitu. Jadi itu kan larangan untuk menagih hutang pada orang tua tadi, dan larangan untuk menghina orang tua. Nah itu juga dikhususkan lagi karena kita itu tidak boleh menghina atau membuat perkataan yang buruk kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya al-mubahas khomis, pembahasan yang kelima, itu an-nashu, utawi nasakh kok itu. An-nashu secara bahasa disebut al-izalatu. Al-izalah berarti menghapus atau menghilangkan. Ya yuqalu nasakhtu asyamsu adilla idza azalathu wa rafa'athu bin nisatiha bin bisatiha. Seperti ungkapan tadi itu, yang berarti matahari telah menghapus kegelapan ketika ia menghapus dan menghilangkannya dengan membentang luas. Nah, dan ada pula yang memberikan makna an-naqlu, memindahkan. Nasakhtu ma fi hadal kitab idza naqaltu ma fihi ilal akhir. Yang artinya saya menyalin apa-apa yang ada dalam kitab ini ketika saya menyalin apa-apa yang ada dalam kitab ke tempat yang lain. Sedangkan nasah menurut syara atau menurut istilah ialah arraf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, menghilangkan hukum syara' dengan dasar dalil syara' yang lebih akhir datangnya gitu. Nah, nasakh ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, naskhu ar-rasmi wa baqa'ul hukmi. Dia menghapus sebuah tulisan tetapi menetapkan hukumnya. Seperti contoh lafaz asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuha battata. Seorang tua laki-laki dan perempuan ketika berzina, maka rajamlah dengan pasti. Yang disebut bukan orang tua kita ya. Itu orang tua itu orang yang sudah tua. Dan dia sudah menikah atau sudah menikah atau sudah cerai atau sudah ditinggal mati, tapi dia melakukan zina dengan orang tua yang lainnya, orang yang sudah tua lainnya, orang perempuan tua lainnya gitu, tanpa ada tanpa ada ikatan muhrim. Nah, keterangan ini dulu diyakini seperti ungkapan Umar bin Khattab. Saya sesungguhnya pernah membaca ini, dan hal itu dipertahankan secara hukum sesuai pada hadis Nabi yang berbunyi waqad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanina, dan sesungguhnya Nabi telah merajam para pezina muhson. Penjelasan kedua tadi itu tentang penjelasan pelaku pezina muhson adalah laki-laki dan perempuan yang sudah berumur, yang sudah pernah menikah. Yang kedua, wanashu al-hukmi wa baqa'u ar-rasmi, menghapus hukum dan menetapkan tulisannya, seperti pada firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrimu, yakni diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Nah, ini di nas pada Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi walladzina yatawaffawna
minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Orang-orang meninggal dunia di antaramu meninggalkan istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kan tadi disebutkan ayat pertama itu harus ada pada rumah selama setahun. Nah, itu ada hukumnya lagi, ditetapkan dalam tulisan yang terbaru itu masa iddah, disebut masa iddah. Nah, itu selama 4 bulan 10 hari. Selanjutnya wanasul amro ma'an, menasakh dua perkara sekaligus, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu an yang tentang anak persusuan. Contoh bunyinya itu kanafima unzila asyra radaatin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsin radaatin ma'lumatin yuharrimna. Hukum yang berlaku adalah 10 kali menyusui yang diketahui maka jadi haram baginya. Kemudian disalin menjadi 5 kali menyusui yang dikatakan menjadikan haram baginya. Haram. Jadi dia itu kalau awalnya itu dia 10 kali, tapi sekarang itu menjadi 5 kali persusuan, itu sudah menjadi saudara sepersusuan gitu. Yang selanjutnya nomor 4, an-nashu as-sunnati bil kitab, nasah hadis dengan Al-Quran. Seperti dalam menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat, menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat yang ditetapkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi fa innahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi istaqbalahu fis sholati sittati asyra syahron. Maka sesungguhnya Nabi itu pernah menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblatnya dalam sholat selama kurang lebih 16 bulan. Nah, hadis itu dinasah pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, lalu dia menghapus hukum tadi itu, dia berpindah kiblat ke Masjidil Haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW sholat menghadap kiblat di Masjidil Haram, ia pernah sholat menghadap kiblat pada Baitul Maqdis. Selanjutnya yang kelima ada wan nashu as-sunnati bis sunnah, nasah hadis dengan hadis, seperti hadis Muslim kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha, yang berarti Nabi Muhammad SAW pernah melarang kamu semua untuk berziarah kubur, maka kemudian berziarahlah. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menasah Al-Quran dengan hadis, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 18 yang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian jika ia meninggalkan harta yang banyak dan berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara diketahui. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, yang dinasah oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la wasiyata liwarisin, itu tidak boleh berwasiat pada ahli waris. Itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya, nasah yang pertama tadi kan hadis
nahaitukum an ziyarah qabri fazuruha. Itu kan sudah ada 2 perintah. Sebelumnya itu Nabi memerintah untuk melarang berziarah kubur, tapi selanjutnya Nabi memerintah untuk kita berziarah. Nah, sebelumnya Nabi itu melarang kita untuk berziarah karena pada zaman itu belum diketahui secara pasti, belum bisa mengerti tujuan untuk ziarah itu apa. Jadi nanti dikhawatirkan kita melakukan ziarah itu seperti menyembah berhala gitu. Kan kalau sekarang itu sudah bebas, kan sudah lebih tertuju, agama kita itu lebih mayoritas. Nah, itu sudah tertuju dengan jelas, oh ziarah kubur gitu. Nah, yang kedua itu tentang waris, wasiat. Jadi tidak sah wasiat itu buat ahli waris gitu, karena ya tidak bersinambungan gitu loh, karena beda tujuannya. Oke. Sekian pembahasan kitab usul fikih dari saya, al-mabhus awal hingga al-mabhas khomis. Mohon maaf apabila ada salah kata, beberapa salah kata dari saya, karena manusia itu tidak jauh-jauh dari kata luput dan salah. Ila akhirihi, wabillahi taufik wal hidayah waridah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.